Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Soul Eater rela memberikan roh hantu miliknya kepada Xiaoyan asalkan dia mengampuninya. Pada saat ini Xiaoyan lalu berkata, "Apa hubunganmu dengan alam Dewa Darah dan bagaimana cara kamu bisa menembus Kaisar Bintang 9?" tanya dari Xiaoyan kepada Soul Eater. Soul Eater itu lalu menjawab, "Kamu pikir kamu bisa menipuku, ha?" ucap dari Soul Eater. "Tidak perlu banyak bicara hal lain. Katakan saja sebelum aku berubah pikiran," ucap dari Xiaoyan. "Aku kebetulan mendapatkan spar iblis darah yang ditinggalkan oleh dunia Dewa Darah. Naga darah lahir dari spar iblis darah itu. Dan kekuatan Kaisar Bintang 9 ku juga diubah oleh spar iblis darah itu," ucap dari Soul Eater. Setelah mendengar itu, Xiaoyan pun berbalik dan segera pergi. Xiaoyan lalu berkata, "Jika aku tahu bahwa kamu membuat kekacauan lagi di benua Kaisar, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Bahkan aku akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi," ucap dari Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan pun lalu pergi dari sana. Melihat itu, Soul Eater lalu akhirnya bisa bernapas lega. Dia sedikit menurunkan ketinggian terbangnya mendekati permukaan laut. Bayangan besar tiba-tiba muncul dari air. Bayangan itu lalu mengungkapkan sosoknya. Sosok itu pun segera membuka mulutnya dan menelan Soul Eater. Sosok itu pun kembali menghilang setelah menelan Soul Eater. Masalah tentang Soul Eater pun telah berakhir. Xiaoyan kini telah kembali ke kota Jucheng dan ribuan orang pun bersorak menyambutnya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan menunjukkan bunga merah yang ada di tangannya. Melihat itu, King Haoran lalu berkata, "Roh hantu?" tanya dari King Haoran. Roh hantu itu memiliki daya tarik yang kuat kepada keluarga iblis darah. King Hongfei melihat roh hantu di tangan Xiaoyan. Sebagai leluhur bintang 9, ia juga memiliki sebuah roh hantu. Tetapi roh hantu miliknya adalah roh hantu darah ke-9. Dibandingkan dengan roh hantu peringkat ketiga di tangan Xiaoyan, tentu saja itu jauh lebih tinggi. Xiaoyan lalu sedikit tersenyum. Dia lalu membalikan telapak tangannya dan menyingkirkan roh hantu di tangannya. Melihat Xiaoyan menyingkirkan roh hantunya, King Hongfei sedikit terguncang. "Xiaoyan, bisakah kamu menggunakan roh hantu itu?" tanya dari King Hongfei. Xiaoyan lalu menjawab, "Tentu saja, roh hantu ini sangat berguna dan aku sangat membutuhkannya. Aku berharap para senior mengerti," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, tentu saja aku benar-benar iri kepadamu," ucap dari King Hongfei. "Terima kasih senior," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Senior, sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin aku beritahukan kepadamu," ucap dari Xiaoyan. Namun dia tidak memberitahukan itu dengan berbicara, melainkan dia menggunakan suara jiwa. Ketika leluhur bintang 9 itu mendengarnya, mereka segera mengubah wajah mereka. Dan mata mereka pun penuh kepanikan. Yunxin dan leluhur berbaju putih lalu mendekati Xiaoyan. "Apakah kamu serius?" ucap dari mereka. Mata Xiaoyan terlihat sangat serius kali ini. Dia lalu mengangguk. Pada saat ini ketiga leluhur bintang 9 itu dipenuhi dengan keringat dingin. "Bagaimana bisa kamu mengetahui ini?" tanya dari King Hongfei. Sekarang dengan kekuatan Xiaoyan, bahkan jika mereka bertiga melawan Xiaoyan, mereka tidak akan bisa mengalahkan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan ingin memberitahu semua orang tentang kelangsungan hidup mereka, agar mereka mempunyai persiapan mental. Dalam waktu 500 tahun ini, Xiaoyan harus melakukan yang terbaik untuk berhasil menembus kelas Doshian dalam periode waktu ini. Dan Xiaoyan memberitahu ketiga leluhur bintang 9 bahwa musuhnya sebenarnya akan datang. Xiaoyan juga tidak lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ketiga leluhur bintang 9 itu. Pada saat ini tidak ada waktu untuk berurusan dengan masalah di kota raksasa ini. Selain menyelesaikan pelahapan jiwa Soul Eater,
pelatihannya juga masih dilanjutkan. Lalu mata Xiaoyan perlahan beralih ke arah Dayin Jin Wunyan. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan kepada Dayin Jin Wunyan, peringkat kedua api surgawi di benua kaisar ini. Lalu Dayin Jin Wunyan berkata, aku baik-baik saja. Tetapi saat ini aku ingin berbicara dulu dengan Dayin Jin Wunyan, ucap dari Dayin Jin Wunyan. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berhenti berbicara. Baiklah, Dayin Jin Wunyan dan Dayin Jin Wunyan sangat cerdas. Dibandingkan dengan manusia, mereka sudah memiliki pikiran sendiri. Lalu keduanya pun saling memandang sebentar dan mereka tidak berbicara. Setelah berkomunikasi mereka selesai, Xiaoyan lalu memandangi dari jauh. Butuh waktu lama bagi Dayin Jin Wunyan dan Dayin Jin Wunyan untuk perlahan-lahan menghampiri Xiaoyan. "Tuan," ucap dari Dayin Jin Wunyan sambil mendatangi Xiaoyan, dan dia segera memberikan hadiah besar kepada Xiaoyan. "Tidak peduli apa yang telah kamu alami, tidak peduli apapun kebencian yang kamu miliki di dalam hatimu, mulai hari ini kamu adalah aku. Aku adalah masa depanmu dan menjadi bagian dari tubuhku. Berjuang untukku dan mulai sekarang aku akan melindungimu sejauh yang aku bisa. Karena kita adalah satu," ucap Xiaoyan sambil meletakkan tangannya di kepala Dayin Jin Wunyan, api kedua api surgawi di benua kaisar ini. Sementara itu Dayin Jin Wunyan tidak menentang perintahnya dan dia sekarang merasa sangat lega. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya. Dayin Jin Wunyan dan Dayin Jin Wunyan berubah menjadi dua api dan masuk ke dahi Xiaoyan. Lalu Xiaoyan melirik ke sekelilingnya dan memberikan hormat kepada semua orang. Lalu Strom dan yang lainnya pun menuju ke arah kapal. Saat ini Xiaoyan beserta timnya telah berada di kapal lagi. Dan Xiaoyan duduk di haluan kapal. "Ayo kita pergi ke lautan emas lagi," ucap Xiaoyan kepada kelompoknya. Dan kapal itu pun bergerak sedikit. Lalu berubah menjadi sinar asap putih dan menghilang dari langit bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Dan yang tertinggal adalah 3 leluhur Jiu Xing dan semua orang dari kota Jucheng. "Semoga anak itu bisa melakukan keajaiban lagi untuk kita," ucap dari salah satu leluhur bintang 9. Lalu mereka semua merenung dan melihat ke arah Xiaoyan pergi. Matanya dipenuhi dengan harapan. Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan benua kaisar ini. Setelah kepergian Xiaoyan dari kota Jucheng kembali tenang. Beberapa bangunan di kota Jucheng yang rusak parah dan pekerjaan perbaikannya telah dimulai satu demi satu. Sementara itu di atas lautan emas sebuah kapal melayang di udara dan Xiaoyan sedang duduk di dalamnya. Dek kapal ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian depan adalah bagian tanah kosong. Sekarang telah ditanami berbagai buah-buahan dan bunga dan juga sayuran. Sedangkan bagian belakang adalah pavilion yang berisi ruangan pelatihan, ruangan penyulingan. Ada juga ruangan terpisah untuk dapur. Pada lantai kedua dan ketiga kapal ada kapal kecil yang berukuran berbeda. Pada waktu senggang ini sebagian besar digunakan mereka untuk berlatih. Pada saat ini Xiaoyan telah menembus tingkat pertengahan bintang 9. "Aku akan memulai dengan Liki Chouyan," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia memasukkan semuanya dalam tubuhnya. Dan Liu Qi Houyan telah melebur ke dalam polipori Xiaoyan. Tidak ada jejak perlawanan dari Li Qi Houyan. Napas Xiaoyan menjadi lebih stabil. Otot dan tulang Xiaoyan juga menjadi lebih kuat. Xiaoyan menghabiskan banyak waktu untuk terus berlatih. Singkat cerita, dalam waktu 20 terakhir, pohon-pohon, buah dan bunga yang ditanam di kapal telah mekar dan dipanen dengan baik. Kehidupan di kapal ini sangatlah menarik. Selain berlatih, Lang Tian sering pergi ke ruangan alkemis di pavilion untuk memperbaiki eliksir, untuk memperbaiki ramuan obat juga dan yang lainnya. Ketika mereka semua telah mencapai puncak 7 bintang, aku mungkin telah menembus 9 bintang.
pikir dari Xiaoyan. Tetapi dia masih sedikit khawatir tentang monster darah yang terlihat di lautan sebelumnya. Xiaoyan juga selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Karena Putri Duyung Qian Qian juga pernah bercerita tentang monster darah ini. Tetapi itu sudah lama sekali dan dia sedikit lupa akan hal itu. Dia takut ada monster darah yang lebih kuat di dasar laut ini, yang mungkin bisa lebih kuat daripada Soul Eater. Leluhur Xiao Wutian juga pernah mengatakan bahwa Xiaoyan setidaknya harus mencapai Douxiang untuk mengatasi masalah ini. Tentu saja ini masih sebatas teori. Xiaoyan masih tidak tahu di lautan emas ini bahaya terbesar mungkin bukan hanya monster darah itu, ataupun ada beberapa hal yang lebih kuat lagi dari itu. Xiaoyan lalu berjalan mengitari kapal dan Xiaozan sedang beristirahat di dek kapal saat ini. Melihat Xiaoyan yang sedang berjalan-jalan di arah kapal, dia lalu memegang piring dan bergegas ke arah Xiaoyan. Ketika dia datang, dia menunjukkan makanan di piring dan memberikan isyarat kepada Xiaoyan untuk mencobanya. "Hei, cobalah ini," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu melirik piring itu dan melirik Xiaozan dengan penuh rasa curiga. Lalu Xiaoyan mengambil garpu dan mengangkat sepotong daging dari piring itu ke mulutnya. Begitu dia memakannya, Xiaoyan kaget dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi senang. Xiaoyan, ini makanan yang enak bukan?" tanya dari Xiaozan. "Rasanya memang sangat enak," pujian dari Xiaoyan. Lalu Xiaozan mengajak Xiaoyan untuk berjalan mengitari kapal. Xiaoyan lalu memandang pohon buah besar di dek kapal. Lalu Xiaoyan mengambil salah satu buah merah dan menggigitnya. Rasa manis pun memenuhi seluruh mulutnya. "Xiaoyan, kamu belum pernah ke sini bukan? Aku tidak tahu bahtera ini telah banyak berubah," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu mengangguk. Jelas kapal ini jauh lebih hebat daripada Xiaofu. Kemudian Xiaozan membawa Xiaoyan ke arah dapur. Di sana ada berbagai bahan di dapur. Lalu Xiaoyan datang ke lantai kedua, di mana ada beberapa kapal kecil di sana yang semuanya tampak berbeda tetapi menarik perhatian Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata kepada Hongar, "Hongar, apa fungsi dari kapal-kapal kecil ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tuan, nomor 1 adalah kapal naga, kecepatannya sangat cepat, dan nomor 2 adalah kapal perang. Mereka memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan nomor ketiga adalah kapal ulang alik, digunakan untuk keadaan darurat," ucap dari Hongar yang muncul di sebelah Xiaoyan saat Xiaoyan memanggilnya. Xiaoyan pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. "Ternyata kapal ini memiliki banyak fungsi yang berbeda-beda," ucap dari Xiaoyan. Dia pun sedikit terkejut. Xiaoyan benar-benar tidak bisa membayangkan seberapa kuat kapal hantu Raja Pemakan Surgawi ini. Di depan ada tangki ikan transparan yang besar yang diisi dengan air dan juga memelihara beberapa ikan besar dan kecil. Tetapi itu tidak terlalu banyak. "Xiaoyan, apakah ada ikan di lautan emas ini?" "Mungkin saja ikan di lautan ini rasanya enak," tanya dari Xiaozan. "Ya, tentu saja ada. Kamu bisa mencoba menangkapnya. Rasanya pasti lezat," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, apakah kamu tidak bercanda bukan?" tanya dari Xiaozan. Perkataan Xiaozan membuat Xiaoyan terdiam. Dia lalu tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dia terus berjalan ke arah depan. Lalu dia pun tiba di sebuah ruangan yang bernama Memoir. Ruangan Memoir ini bisa menampilkan kembali ingatan mereka tentang pertempuran di masa lalu dan melihat setiap adegan pertempuran dengan sangat jelas. Xiaoyan terkejut. Fungsi ruangan ini benar-benar luar biasa. Xiaoyan lalu dengan hati-hati melihat adegan yang tidak terlihat dalam pertempuran dengan Soul Eater waktu itu. Dia bahkan melihat ada 2 orang berjubah, tetapi saat ini tampak begitu jelas. Melihat itu Xiaozan lalu bertanya, "Xiaoyan, apa ini?" tanya dari Xiaozan. "Mungkin mereka itu berasal dari dunia Dewa Darah," jawab dari Xiaoyan. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, ada rasa yang kuat di hatinya. Adegan yang dia lihat adalah dunia darah. "Dunia Dewa Darah?" tanya dari Xiaozan. Dia baru mendengar ini untuk pertama kalinya. "Sebenarnya musuh kita berikutnya adalah mereka," ucap dari Xiaoyan. Setelah membaca ingatan pertempuran mereka, Xiaoyan lalu berbalik dan menepuk pundak Xiaozan.
cepat berlatih, kita tidak punya waktu banyak. Setelah itu kita akan pergi ke laut, ucap dari Xiaoyan kepada Xiaozan. Lalu dia pun pergi ke lantai 2. Ketika Xiaoyan tiba di dek, dia memandang orang-orang yang menyerap sumber energi kaisar. Kecepatan pelatihan mereka sudah sangatlah cepat. Tetapi pada kecepatan ini, Xiaoyan masih belum puas. Semuanya tolong berhenti dulu dan dengarkan aku, ucap dari Xiaoyan. Lalu semua orang pun yang sedang berlatih membuka mata mereka dan memandang ke arah Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melambaikan tangannya. Dan 25 keajaiban milik Xiaoyan muncul di depan mata semua orang. Semua orang pun terkejut dan sedikit bingung. Pilihlah, aku bisa memberikan api surgawi, roh hantu atau segera. Jika kalian berhasil menyerapnya, itu akan sangat membantu kalian, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu serius? Dan apakah itu tidak mempengaruhi kekuatanmu setelah kamu memberikannya kepada kami? Jika itu akan berpengaruh buruk kepadamu, kami lebih baik tidak mengambilnya, ucap dari Storm. Xiaoyan lalu menjawab, yakinlah, sekarang setelah aku mengeluarkannya dan aku memiliki kemampuan untuk memisahkannya, itu tidak akan berpengaruh kepada kekuatanku saat ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaozan pun merasa sangat bersemangat dan dia langsung bergegas ke arah Xiaoyan. Karena Xiaozan adalah ras binatang, dia pasti ingin memiliki segera karena ini akan merangsang garis keturunannya untuk kembali ke leluhurnya. Lalu dia menghampiri ke-6 segera dan memandang mereka satu persatu. Tetapi dia tidak tahu harus memilih yang mana. Xiaozan lalu berkata, Xiaoyan, aku sangat sulit untuk memilih. Apakah kamu bisa memberikan saran untukku? Tanya dari Xiaozan. Xiaoyan mendengar itu dia tersenyum. Dan 6 segera terbang di sekitaran Xiaozan. Ada 1 segera perlahan berhenti di depan Xiaozan. Seal of Roar, sepertinya itu sangat tertarik kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Seal of Roar, tanya dari Xiaozan. Dia memandangi dengan rasa penasaran ke arah kelompok cahaya di depannya itu. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Jika kamu bisa mempelajari skill bertarung khusus darinya, itu akan sangat membantumu untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap dari Xiaoyan kepada Xiaozan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Seal of Roar terbagi menjadi 2. Dan salah satu dari segel itu ditembakkan ke dahi Xiaozan. Lalu Xiaozan bergemetaran dan segera duduk. Dia benar-benar salah satu keajaiban dengan kekuatan tidak terbatas, ucap dari Xiaozan. Dan ini akan sangat sulit untuk sepenuhnya diserap dalam waktu yang singkat. Tetapi selama tubuh Xiaozan bisa menahannya, segel ini bisa dengan mudah dikontrol olehnya. Dan itu tidak akan berbahaya baginya. Setelah melihat ini, semua orang-orang menjadi bersemangat untuk mencobanya. Lalu Storm berdiri dan menghampiri Xiaoyan. Karena dia adalah ras manusia, jadi dia hanya bisa menyerap api surgawi. Angin adalah elemen terkuat yang dimiliki Storm. Jadi jika dia memiliki api surgawi, maka skill bertarungnya akan benar-benar bertambah kuat. Storm lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, aku juga tidak tahu aku harus memilih yang mana yang cocok untukku, tanya dari Storm. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, ya, kamu memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Nirvana peradangan mungkin sangat cocok untukmu. Itu akan meningkatkan kekuatanmu dan membuatmu pulih lebih efektif dalam pertempuran, ucap dari Xiaoyan. Baiklah Xiaoyan, aku akan mengikuti saranmu itu, ucap dari Storm. Lalu Nirvana peradangan melesat ke dahi Storm dan Storm pun segera duduk dan memulai menyerapnya. Kemudian sekarang adalah giliran Jiying. Kemudian Jiying perlahan berdiri. Dia adalah iblis ungu Meizu. Dia sepertinya lebih memilih roh hantu agar bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerang dalam kegelapan dan menjadi lebih kuat lagi. Xiaoyan, aku menginginkan roh hantu saja, ucap dari Jiying. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan juga merasa bahwa roh hantu senja sedikit mirip dengan karakter Jiying. Jadi dia melesatkan roh hantu senja kepada Jiying. Kemudian Jiying pun perlahan menutup matanya dan segera duduk untuk menyerapnya. Lalu King Mu'er segera melompat dan menatap Xiaoyan. Suamiku, menurutmu yang mana yang cocok untukku? Ucap dari King Mu'er kepada Xiaoyan.
Dia pun lalu memandang Xiaoyan dengan genit, membuat Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu mahir dalam menggunakan cambuk. Jadi Liu War Spirit mungkin akan lebih cocok untukmu," ucap dari Xiaoyan. Dia beranggapan jika jurus cambuk King Mu'er didukung oleh Liu War Spirit itu mungkin akan lebih bagus lagi. King Mu'er mendengar itu dia tersenyum dan mengangguk. Setelah mendapatkannya, King Mu'er pun langsung duduk dan mulai menyerapnya. Kemudian Zeni lalu berdiri. Kekuatannya hanya berada di bintang 5 Kaisar pada saat ini. Dia merasa stuck di sini. Dia sangat berharap kekuatannya akan menjadi lebih hebat lagi. Xiaoyan lalu berkata kepada Zeni, "Zeni, kamu bisa menyerap Jin Diyu peringkat ketiga. Jika kamu bisa mengendalikannya, kekuatanmu mungkin bisa mencapai akhir bintang 6 atau puncak bintang 6, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu memberikan Zeni peringkat yang relatif tinggi, sehingga itu bisa membuat kekuatan Zeni pun meningkat lebih cepat lagi. Mendengar itu Zeni lalu mengangguk. Selain itu, Jing Wuchen lalu diberikan Liu Qiqiu Huayan oleh Xiaoyan. Ini adalah peringkat kelima api surgawi. Xiaoyan juga berharap ia dapat tumbuh lebih cepat lagi. Pada saat ini Xiaoyan telah memberikan 3 keajaiban kepada semua orang. Sedangkan Long Yan dan Nan Erming keduanya adalah roh surga dari bumi. Mereka mirip dengan 3 keajaiban di alam. Nan Erming lalu membentuk kembali tubuhnya. Dia lalu menggunakan roh Guhui. Jadi dia sudah memiliki salah satu dari 3 keajaiban dunia ini. Dan tidak bisa memiliki lebih dari itu. Xiaoyan pun melirik sekelilingnya dan mengangguk puas. Ketika mereka menyerap 3 keajaiban yang diberikan oleh Xiaoyan, kekuatan mereka pun akan meningkat lagi. Xiaoyan benar-benar ingin melihat bagaimana hal-hal yang luar biasa bisa terjadi di dasar laut. Belum lagi ia harus membantu Guiyin untuk menemukan 9 buah nirwana. Setelah semuanya diatur dengan baik, Xiaoyan berencana untuk melanjutkan pelatihannya sendiri, meninggalkan kapal dan terjun ke dalam lautan emas lagi. Cebur. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan terus-terusan menaikkan kekuatannya dan pertempuran melawan dunia dewa darah pun akan segera dimulai? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.